Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari, NIM J1B018034, kelas TP genap 18, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Rancang Bangun Irigasi Lahan Kering mengenai erodibilitas tanah. Kekuatan tanah terhadap erosi atau erodibilitas tanah didefinisikan oleh Hudson pada tahun 1978 sebagai mudah tidaknya suatu tanah tererosi. Secara lebih spesifiknya dijelaskan oleh Young et al. Dalam Veitch 2002 sebagai mudah tidaknya suatu tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butir-butir hujan dan atau oleh kekuatan aliran permukaan. Selanjutnya adalah proses erosi tanah. Pada proses ini terjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penghancuran agregat tanah. Tahapan ini terjadi ketika butiran air hujan mengenai tanah, maka partikel tanah akan terlepas ke udara. Dan kemudian proses ini akan berlanjut ke pengangkutan partikel-partikel tanah. Tahap yang kedua adalah pengangkutan partikel-partikel tanah, di mana pada tahap inilah terdapat aliran yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah yang terlepas sebelumnya. Tahap yang ketiga adalah pengendapan partikel tanah. Proses sedimentasi terjadi ketika energi aliran di permukaan mulai menurun dan tidak mampu lagi untuk mengangkat partikel tanah yang terlepas. Selanjutnya adalah bentuk erosi. Untuk diketahui, bentuk erosi ada 3. Yang pertama erosi lembar, yang kedua erosi alur, dan yang ketiga adalah erosi parit. Dalam erosi lembar, pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah dan menyumbang sedimen paling besar dibandingkan dengan bentuk erosi lainnya. Sedangkan dalam erosi alur, air terkonsentrasi dan mengalir pada tempat tertentu di permukaan tanah, sehingga proses penggerusan tanah banyak terjadi pada tempat tersebut, yang kemudian membentuk alur-alur. Alur-alur tersebut akan hilang saat dilakukan pengolahan tanah dan penyiangan. Dan erosi yang terakhir adalah erosi parit. Aliran permukaan dengan volume yang lebih besar terkonsentrasi pada satu cekungan menyebabkan kemampuannya menggerus menjadi sangat besar, sehingga mampu membentuk parit yang dalam dan lebar, serta tidak dapat dihilangkan dengan hanya pengolahan tanah biasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah. Yang pertama adalah sifat-sifat tanah, baik itu sifat fisik, mekanik, hidrologi, kimia, dan termaksud karakteristik profil tanah seperti kedalaman tanah dan sifat-sifat dari lapisan tanah. Yang kedua adalah faktor erosi lainnya, yakni erosivitas, topografi, vegetasi, fauna, dan aktivitas manusia. Dan faktor yang terakhir adalah faktor pengelolaan atau perlakuan terhadap tanah itu sendiri. Sifat fisik tanah ada 5. Yang pertama adalah tekstur, yang kedua adalah struktur atau agregasi tanah, yang ketiga adalah jenis mineral, yang keempat kedalaman dan sifat lapisan tanah, dan yang terakhir adalah kesuburan tanah. Pembahasan tentang sifat fisik tanah yang pertama adalah tekstur. Tekstur menunjukkan kasar halusnya tanah dan ditentukan berdasarkan perbandingan butir-butir fraksi. Pasir dengan kapasitas infiltrasi dan permeabilitas tinggi, debu mudah terbawa erosi, dan liat mampu membentuk ikatan. Selanjutnya adalah bahan organik. Bahan organik berperan pada proses pembentukan dan pengikatan serta penstabilan agregat tanah. Pengikatan dan penstabilan agregat tanah oleh bahan organik dilakukan melalui pengikatan secara fisik butir-butir primer tanah. Selanjutnya bahan organik yang masih berbentuk serasa seperti daun, ranting, dan sebagainya yang belum hancur yang menutupi permukaan tanah merupakan pelindung tanah terhadap kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh. Bahan organik juga menghambat aliran permukaan, sehingga kecepatan alirannya lebih lambat dan relatif tidak merusak.
Dan yang terakhir, bahan organik yang sudah mengalami pelapukan mempunyai kemampuan menyerap dan menahan air yang tinggi sampai 2-3 kali berat kering. Pengaruh bahan organik menurut Arsyad pada tahun 2000 yang pertama adalah memperlambat aliran permukaan, yang kedua meningkatkan infiltrasi, dan yang ketiga adalah memantapkan agregat tanah. Sifat fisik tanah yang selanjutnya adalah struktur atau agregasi tanah. Untuk diketahui bentuk dan stabilitas agregat serta presentasi tanah yang teragregasi sangat berperan dalam menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Kemudian tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah presentasi agregasinya. Dan tanah-tanah dengan tindakan agregasi tinggi berstruktur kersai atau granular, sarang tingkat penyerapan airnya lebih tinggi daripada tanah yang tidak berstruktur atau susunan butir-butir primernya lebih rapat. Selanjutnya adalah jenis mineral. Jenis mineral sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Tanah liat mempunyai nisbah silika terhadap sesquioksida lebih besar dari nilai kritikal, umumnya plastis dan mengembang jika basah. Sedangkan yang mempunyai nisbah kurang dari 2 maka kersai dan tidak mudah tererosi. Kedalaman dan sifat lapisan tanah merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Kedalaman tanah sampai lapisan kedap atau bahan induk akan menentukan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Sifat lapisan tanah sangat berpengaruh terhadap laju peresapan air ke dalam tanah. Dan yang terakhir adalah kesuburan tanah. Pengaruh kesuburan tanah terhadap erodibilitas tanah berpangkal pada kaitannya dengan pertumbuhan tanaman. Pada tanah yang relatif lebih subur, pertumbuhan tanaman akan relatif lebih baik dan berdampak pada tingkat kemampuan penyerangan air oleh tanah. Pada lahan yang subur, keberadaan sumber-sumber bahan organik tanah akan lebih terjamin. Peranan bahan organik dalam menentukan kepekaan tanah terhadap erosi sangatlah penting. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.